Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Minggu depan, tanggal 23 Agustus, jam ibadah akan kembali seperti semula. Ibadah umum dimulai jam 8 pagi dan ibadah for akan kembali ke jam 10 pagi. Sekali lagi, tanggal 23 Agustus, minggu depan, jam ibadah akan kembali seperti semula, yaitu ibadah umum yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah for yang dimulai jam 10 pagi. Kami juga mau mengingatkan bahwa di bulan Agustus sampai November, kita akan mengadakan Gebiar Basar SCP yang dimulai dengan karnival permainan khusus di tanggal 30 Agustus, Basar Makanan pada 13 September, dan Basar Murah yang akan datang di bulan Oktober dan November. Untuk informasi kersel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim pujian penyembahan. Wow, membawa kita ke hadirat Tuhan yang luar biasa. Hari ini salamnya berbeda Bapak Ibu. Bukan cuma shalom tapi merdeka. Bapak Ibu mesti tahu bahwa salam kemerdekaan ini adalah salam yang belum pernah direvisi sebenarnya. Apalagi direvisi dengan kata assalamualaikum. Saudara mesti perlu tahu, kata merdeka itu adalah sebuah kata salam Indonesia resmi yang tercatat di lembaran negara. Jadi sebenarnya di acara-acara resmi itu harusnya kata-katanya merdeka. Bukan assalamualaikum, apalagi shalom. Tapi enggak apa-apa, kita karena kita ini di gereja, ya kita di tempat ibadah ya wajarlah kita menggunakan kata-kata yang Tuhan pakai sendiri waktu itu. Bapak Ibu, hari ini spesial sekali. Saya juga ngikuti tim PAW pakai baju daerah ya. Ini enggak kebetulan karena memang mereka ingin agar suasananya berbeda. Bapak Ibu perlu tahu mengapa kita juga mengikuti ini. Bukan kita sok-sok, FOMO, yang lain pakai baju daerah ikut baju daerah semua. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu tahu bahwa gereja ini itu juga mendoakan bangsa ini. Amin. Namanya Gereja Surabaya City Blessing. Artinya kehidupan kita, kehidupan setiap jemaat harus menjadi berkat untuk bangsa ini. Harus menjadi berkat untuk kota ini. Siapa yang siap untuk menjadi berkat untuk kota ini? Amin. Haleluya. Nah, hari ini saya mau bawain firman. Bentar ya, saya nyalain dulu, saya pastikan saya bisa. Atau saya matikan ini ya, ternyata. Langsung aja slide pertama. Nah hari ini kita akan berbicara mengenai kemerdekaan dalam Kristus. Apa maksud kemerdekaan dalam Kristus? Bapak Ibu perlu tahu ya, kita hari ini memperingati kemerdekaan. Besok sebenarnya, tanggal 17-nya besok. Tapi karena kita ibadah tanggal 16, it's okay ya. Kalau orang bilang itu adalah malam tirakatan. Nah, hari ini malam tirakatan kita gitu ya. Kita memperingati kemerdekaan yang ke-81. Masih ingat Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih ingat apa kata-kata yang tertulis di sebelahnya 81 ini. Yang saya tutup dengan lambang City Blessing. Masih ingat judul atau tema kemerdekaan bangsa kita yang ke-81 ingat? Ibu RT atau panitia lomba, guru-guru masih ingat mestinya ya. Terus terutama yang di kampung. Judulnya gini Bapak Ibu, keren banget. Kelihatannya asik. Tapi saya bilang kekristenan lebih asik, Kristus lebih asik dibandingkan dengan tema. Judulnya adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Itu kayak gitu judulnya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tapi hari ini saya mau kasih tahu apa arti kemerdekaan dalam Kristus. Dan ini maknanya dalam sekali dari cuma sebuah kata Indonesia berdaulat. Dalam banget. Duh, balik mana? Nah, Bapak Ibu coba lihat ini ya. Bayangkan seumpama ya Bapak Ibu meninggal malam ini ya. Terus tiba-tiba kita dibawa sesosok pribadi ke tempat yang seperti ini. Saudara dituntun dibawa ke sono. Apa yang ada di dalam pikiran masing-masing saudara
Kalau malam ini benar-benar meninggal dan saudara dibawa ke tempat yang model seperti ini. Kiri kanan ada api, ada jembatannya, tapi jembatannya juga mulai dibakar api. Kira-kira bagaimana perasaan saudara ketika melewati tempat yang seperti ini? Ngeri, pastor. Ya, betul. Takut, pastor. Ya. Ini adalah sebuah tempat, sebuah keadaan kalau seseorang tidak bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang, manusia yang mati, ya, yang terjadi bagi mereka yang tidak percaya Yesus akan diajak melewati di sini. Yang menjemput adalah pribadi sebuah sosok yang memiliki tempat ini. Siapa dia? Iblis. Tentu saudara pada saat itu mau dibawa, mau nggak mau, tapi nggak bisa. Karena saudara harus mengikuti. Betapa ngerinya kalau kita dibawa ke tempat seperti ini ketika kita ternyata mati. Bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, saudara nggak akan menemukan ini. Tapi tunggu dulu. Masalahnya kepercayaan saudara itu kepercayaan yang benar atau enggak? Karena banyak orang Kristen, banyak orang yang mengaku Kristen, itu ngomongnya Kristen, tapi mereka tidak menuhankan, tidak pernah menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Tidak pernah menganggap Yesus sebagai Tuhan. Nah, kita nanti harus mengerti makna itu. Seandainya saudara dibawa ke tempat ini pada saat saudara mengalami kematian, betapa ngerinya saudara. Maka ibadah yang kita lakukan selama di bumi akan seolah-olah menjadi sia-sia. Lah terus aku ngapain dulu ibadah? Aku ngapain datang ke tempat-tempat ibadah, melakukan kegiatan ritual ibadah. Toh nanti kalau tidak percaya Yesus akan sampai pada saat seperti ini. Saudara bisa tahu ya, betapa konsekuensi yang luar biasa jika seseorang tidak percaya Yesus. Kenapa bisa seperti ini? Karena gini Bapak Ibu, orang yang tidak percaya Yesus, dosanya nggak selesai. Dosanya nggak diselesaikan, dosanya nggak ada solusinya. Dia tetap mati sebagai orang berdosa, itu problemnya. Ini bukan masalah Kristen itu adalah agama yang sombong, adalah agama yang mau menang sendiri. Bukan masalah itu. Banyak orang berkata, Kristen itu seenaknya sendiri. Ngaku-ngaku kalau percaya Yesus pasti masuk surga. Masalahnya Bapak Ibu, kalau orang gak percaya Yesus, dosanya gak selesai. Jadi wajar saya katakan, kalau seseorang yang gak percaya Yesus mati, pasti akan dibawa ke sini. Ini sebuah kepastian. Ingat baik-baik. Kalau saudara punya teman, kalau saudara punya saudara, atau punya anak, punya cucu, punya adik, tetapi kita tidak pernah mengenalkan Yesus dalam hidup mereka. Maka masa depannya seperti ini. Gak punya pengharapan, sudah pasti seperti ini. Tetapi apa akibatnya ketika kita mau ngalami seperti itu, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menolong kita. Kita berada di tempat ini, ya, kita mau dibawa ke tempat ini, ya, sudah ada di sana, tiba-tiba ada tangan yang nolong ini. Ada sesosok tangan yang nolong. Dan tangan itu adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, ketika Bapak Ibu sekarang ini diselamatkan, ketahuilah bahwa semuanya itu adalah karena anugerah. Anugerah itu memerdekakan. Memerdekakan artinya membuat Bapak Ibu tidak lagi berada di tempat seperti ini. Memerdekakan itu membebaskan Bapak Ibu dari penghukuman seperti ini. Dan tangan itu, tangan Yesus itu kita sebut sebagai anugerah. Kenapa kita sebut sebagai anugerah? Karena sebenarnya kita tidak pantas menerima itu. Kan kita ini orang jahat. Kita kadang suka bohongin orang lain. Kita suka curi duitnya orang. Kita suka makan duitnya teman kita. Kita suka bertindak korupsi. Kita bertindak sesuatu yang gak benar. Kita tidak layak sebenarnya ditolong ini. Oleh karena itulah ketika kita ada di tempat yang mengerikan seperti ini. Dan kemudian tiba-tiba ada tangan yang menolong seperti ini. Ketahuilah Bapak Ibu. Itu berarti adalah anugerah. Anugerah itu sesuatu yang tidak layak kita terima. Namun diberikan kepada saudara. Itu namanya anugerah. Kalau saudara melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, lantas kita mendapatkan sesuatu, itu namanya upah. Dan kita sekarang tidak menerima upah untuk menerima keselamatan itu. Kita menerimanya dengan sebuah kata yang luar biasa, yaitu anugerah.
Anugerah itu sesuatu yang diberikan oleh seseorang dengan tangan yang kuat kepada orang yang lemah. Oleh karena itulah keselamatan yang Bapak Ibu terima itu bukan karena sampean semua berbuat baik. Maka kalau jadi orang Kristen harus berbuat baik, Pastor. Enggak, saudara terima murni karena anugerah Tuhan. Tetapi perbuatan baik saudara adalah akibat dari saudara menerima keselamatan ini. Ketika saudara menerima uluran tangan, maka respon kita adalah melakukan sesuatu yang benar. Melakukan sesuatu yang oke, yang benar, yang namanya kebenaran. Nah, itu namanya adalah anugerah. Dan ketika saudara nanti melakukan kebenaran dengan tekun, dengan setia, saudara akan mendapatkan upah namanya. Ini beda lagi. Upah sama anugerah beda. Jadi artinya Bapak Ibu, saudara mesti harus tahu. Kalau sampai hari ini, saudara duduk di tempat ini, Bapak Ibu ada di tempat ini, ketahuilah. Itu bukan karena sampean orang baik, no. Gak ada urusan dengan sampean orang baik atau tidak. Masalahnya adalah Tuhan percaya kepada saudara, Tuhan memilih Bapak Ibu untuk dipercayakan anugerah keselamatan yang luar biasa ini. Tetapi anugerah keselamatan itu tidak berhenti sampai di situ. Anugerah keselamatan itu memiliki akibat yang langsung, akibat yang pasti, akibat yang mesti harus Bapak Ibu ketahui. Ketika kita menerima keselamatan, kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Saudara harus melangkah ke sini. Yang memberi keselamatan, yang memberikan anugerah itu, kalau sampai Tuhan memberikan kepada saudara, artinya Tuhan mengasihi saudara. Tuhan begitu mengasihi saudara, enggak peduli model kita kayak apa, tetapi Tuhan mengasihi, maka Tuhan memberikan anugerah ini. Akibatnya adalah saudara kalau menerima anugerah dari pribadi yang mengasihi, maka sudah menjadi sesuatu yang layak atau menjadi sesuatu yang benar ketika saudara pun menjadi pribadi yang mengasihi juga. Jadi kalau di sini ada orang Kristen yang masih suka bermasalah dengan tetangganya, gak pernah mengampuni, gak pernah melepaskan pengampunan, gak pernah bisa sabar. Ya masih suka marah-marah, ngamuk-ngamuk, kesetanan. Pertanyaannya adalah apakah saudara sebenarnya sudah menerima anugerah ini dengan benar? Karena kalau orang menerima anugerah ini dengan benar, artinya dia dimerdekakan dari penghukuman. Harusnya dia langsung menjadi pribadi yang juga mengasihi. Artinya kalau saya simpulkan dengan satu bahasa yang luar biasa. Itu adalah saudara menjadi serupa dengan Kristus. Siapa Kristus? Orang yang memberikan anugerah. Jadi orang Kristen yang sudah menerima anugerah. Maka otomatis hidupnya harus semakin lama semakin serupa dengan yang memberi anugerah. Dengan Kristus. Itulah sebabnya bagi Bapak Ibu diberikan sebuah status. Tetapi status itu tidak cuma berhenti sebagai status. Tetapi keadaan Bapak Ibu harus bisa menjadi anak-anak Tuhan. Atau dalam bahasa Yunaninya adalah huios. Ucapan sama-sama saya, huios. Nah, huios itu penting. Karena status huios atau keberadaan sebagai huios. Itu adalah keberadaan yang otomatis yang saudara terima. Karena saudara menerima anugerah ini. Orang yang tidak percaya Yesus tidak mungkin dijadikan huios. Orang yang tidak pernah percaya kepada kebenaran, yaitu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Nggak mungkin dijadikan huios. Walaupun mereka pakai kalung salib. Walaupun mereka datang ke gereja. Tapi kalau dia tidak semakin serupa dengan Kristus, dia bukan anak Allah. Jadi menjadi anak Allah, menjadi orang dengan label anak Allah atau status anak Allah, itu bukan cuma berhenti di status. Saudara benar-benar menjadi anak yang berkeadaan. Berkeadaan itu kenyataannya menjadi anak-anak Allah. Nah, orang yang menjadi anak-anak Allah itu harus serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena dia anaknya Allah. Kristus atau Yesus itu serupa dengan Allah. Karena dia memang Allah sendiri, kan? Dia hanya Allah adalah pribadi Bapa, sementara Yesus adalah pribadi anak. Tapi hakikatnya Yesus adalah Allah, korek. Memang Yesus adalah Allah. Sehingga Yesus Kristus pun serupa dengan Allah. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Saudara, ada sesuatu yang berbeda yang mau saya beritahukan kepada Bapak Ibu semuanya mengenai kemerdekaan ini. Indonesia, kemerdekaan Indonesia ini ya diumumkan tanggal 17 Agustus tahun 45 kemarin
dengan teks proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta. Isinya teks proklamasi itu unik. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu gitu ya isinya. Kata pertama adalah kami, bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saudara mesti perlu tahu ya, bahwa ketika Soekarno menyatakan kami, itu artinya di masa-masa yang lalu sebelum tahun 45, Soekarno-Hatta dan seluruh pahlawan-pahlawan berjuang supaya Indonesia lepas dari jajahan Belanda, Inggris, sekutu dan lain sebagainya. Mereka berjuang gimana caranya sehingga bangsa ini bisa mengumumkan kemerdekaan. Loh, hilang. Haleluya. Muncul lagi. Nah. Yang mengumumkan adalah Soekarno. Makanya dia berkata kami bangsa Indonesia. Akibatnya apa? Akibatnya ketika bangsa ini merdeka sampai sekarang pun masih belum jelas sebenarnya siapa-siapa saja yang berjuang demi kemerdekaan. Sehingga setiap orang bisa mengaku. Kelompok dari NU mengaku yang dulu berjuang adalah kiai-kiai. Kelompok para habaib bilang yang berjuang dulu itu para habaib. Ada orang Kristen yang berjuang yang dari Indonesia Timur. Yang berjuang adalah Patimura, orang-orang Kristen. Jadi semuanya merasa berjasa. Akibatnya bangsa ini pecah gak karu-karuan sampai sekarang. Untuk diminta untuk memiliki persatuan susah sekali. Karena masing-masing merasa berjasa. Tapi kita lihat kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena saudara orang baik. Bukan karena saudara orang hebat. Bukan karena saudara orang yang suka nolong orang lain maka saudara diselamatkan. No. Keselamatan di dalam kekristenan adalah murni karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita sendiri. Oleh karena itulah orang yang tahu bahwa keselamatannya karena anugerah Tuhan. Maka hidupnya harus semakin lama semakin berkurang. Aku harus semakin berkurang dan Yesus harus semakin bertambah. Oleh karena itulah Bapak Ibu mesti perlu tahu. Ketika Bapak Ibu percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah, maka seharusnya otomatis saudara semakin serupa dengan Kristus. Gak cuma berhenti, oke aku selamat, selesai. Dan kemudian gak melakukan apa-apa, kita akan jadi orang hyper grace Bapak Ibu. Kalau hanya berhenti di selamat, kemudian kita gak melakukan apa-apa. Saudara mesti tahu bahwa keselamatan yang saudara terima, kalau itu saudara tahu bahwa itu adalah anugerah, maka keselamatan itu akan membawa pribadi kita semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itulah satu firman Tuhan yang mau saya kasih tahu. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Ini ayat ini yang mendahului The Great Commission atau amanat agung yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Apa itu ayatnya bunyinya gini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku. Yang ngomong siapa nih? Yesus. Mendekati murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa. Di sorga dan di bumi. Saudara tahu kata kuasa ini menggunakan kata ekousia. Masih ingat ketika saya menjelaskan tentang ekousia? Kalau lupa nanti saudara putar balik videonya. Ya, ekousia itu adalah hak istimewa. Kepada Tuhan Yesus sudah diberikan segala hak istimewa. Baik di sorga dan di bumi. Maka ayat selanjutnya adalah karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kata Tuhan. Nah, ini menarik, sastranya ini menarik. Sastra yang dituliskan oleh Matius ini menarik. Karena setiap kali Alkitab kita menyatakan betapa luar biasanya Tuhan. Maka kemudian setelah itu Tuhan mengutus kita. Jadi kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Wahyu, itu saudara akan jelas melihat. Bahwa sebelum Tuhan menyampaikan mandat kepada Rasul Yohanes untuk menyampaikan kepada ketujuh jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Tuhan selalu mengatakan tentang keberadaannya sebagai Allah yang luar biasa. Aku adalah Allah yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Aku adalah Allah yang berjalan dengan memegang ketujuh bintang emas. Selalu Tuhan menyampaikan awalnya lebih dulu. Dia menyatakan siapa dirinya. Baru kemudian dia mengutus. Nah sekarang ini Bapak Ibu ya. Ketika saudara menjadi orang yang percaya. Maka di saat yang sama Tuhan menyatakan kepada kita semuanya bahwa Yesus itu memegang semua hak istimewa.
yang dulu pernah diberikan oleh Bapa kepadanya. Dan dia sekarang sudah memegang kembali dan kemudian dia diberikan segala kuasa baik di surga dan di bumi. Lantas apa akibatnya buat kita yang percaya? Saudara, ketika saudara tahu bahwa Tuhan sudah memegang semua hak istimewa, semua kuasa di tangannya, maka kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, makna ini yang banyak orang Kristen gak tahu. Makanya saudara mesti mengucap syukur ada di gereja ini. Saudara dijelaskan dengan jelas. Apa maksud menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-1 berkata, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Maaf. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Dengar baik-baik jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti di zaman nabi-nabi dulu, ada nabi-nabi palsu juga. Maka di zaman sekarang ada juga pengajar dan juga nabi-nabi palsu. Apa sebenarnya mereka ajarkan? Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Apa itu? Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Bapak Ibu semuanya, ketika saudara percaya bahwa Yesus adalah penyelamat kita semuanya dan kita menikmati perjamuan kudus setiap minggu pertama, maka sebenarnya saudara harus tahu bahwa di saat yang sama saudara menerima kuasa perjamuan, saudara harus mengerti bahwa yang ada di dalam hidup kita adalah penguasa. Kata Tuhan di dalam kekristenan itu bukan cuma sesuatu yang kita sembah. No, tetapi kata Tuhan menggunakan kata kurios yang di dalam bahasa terjemahan perjanjian lama menggunakan kata Adonai. Sama. Nah, arti dua kata itu adalah penguasa, majikan, raja. Artinya ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara tidak cukup berhenti hanya menjadi orang yang hanya memakai kalung salib kayak saya ini. Weh, gaya kalung salib kayak Pastor Hari. Ini gaya ngedeni setan nih. Jadi saudara tidak boleh hanya berhenti sampai di situ. Saudara harus melanjutkan dengan menjadikan Yesus sebagai raja, sebagai penguasa dalam hidup kita, sebagai majikan dalam hidup kita. Masalahnya Bapak Ibu, tidak semua gereja, tidak semua pengajar mengajarkan hal itu. Rata-rata yang mereka ajarkan adalah ketika engkau percaya Yesus, segala sesuatu nanti kamu ditolong, hidupmu akan semakin nyaman, semakin indah, semakin asik. Kan gitu pengajaran-pengajaran gereja lain kan. Mungkin Bapak Ibu di sini gak cukup datang di gereja City Blessing. Mungkin minggu keberapa itu pergi ke gereja yang lain. Perhatikan coba pengajarannya. Rata-rata adalah membuat saudara yang percaya pada Yesus hidupnya tambah lama tambah nyaman. Kekristenan tidak pernah mengajarkan itu. Kekristenan mengajarkan in the moment Bapak Ibu percaya pada Tuhan Yesus, saudara harus menjadikan Yesus sebagai penguasa hidup kita satu-satunya. Nggak ada yang lain. Ini kayaknya sesuatu yang biasa itu, tapi padahal ini penting di dalam hidup kekristenan. Why? Karena kalau saudara tidak menjadikan Yesus sebagai penguasa, tidak menjadikan Yesus sebagai majikan, maka yang terjadi adalah sesuatu yang membinasakan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bukan hanya sesat tapi membinasakan. Bahkan mereka juga akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Orang-orang Kristen yang tidak pernah mau menjadikan Yesus sebagai penguasa satu-satunya dalam hidupnya. Dia termasuk bilangan orang yang nanti akan dibinasakan. Even though kita Kristen, walaupun kita orang Kristen. Makanya menjadi penting adalah mari kita koreksi apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai satu-satunya majikan dalam hidup kita. Kalau percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, itu semuanya mungkin bisa dengan mudah kita lakukan. Tapi kalau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, belum tentu semua orang Kristen bisa melakukan hal itu. Karena yang terjadi justru ketika kita percaya Yesus, kemudian fokusnya justru hidup kita. Seolah-olah kita yang bisa mengatur Tuhan. Kita bisa berdoa dan minta Tuhan melakukan sesuai keinginan kita.
Kita minta Tuhan untuk melakukan sesuatu yang kita maui. Kalau kita ngalami sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman, kita merasa berhak protes sama Tuhan. Kita berhak merasa komplain sama Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku kan sudah melayani Engkau. Kemarin Bapak Ibu saya melayani di sebuah gereja di Surabaya Utara. Dan sang WL-nya itu waktu itu lagi kesaksian. Saudara-saudara, saya beberapa saat yang lalu saya divonis kanker payudara. Di saat yang sama dia marah sama Tuhan. Dia protes sampai kemudian ngomong sama dokternya. Enggak mungkin dokter, saya ini pelayanan. Saya ini sudah melakukan kegiatan pelayanan sejak saya kecil. Enggak mungkin saya kena penyakit yang seperti itu. Dia bilang seperti itu Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu, kalau ada orang Kristen yang maunya cuman untuk keuntungan dirinya, mau nyaman buat dirinya, apa-apa enak buat dirinya dan dia menganggap tidak menjadi penting memperhatikan kehendak Tuhan. Dia sebenarnya sedang menjadikan hidupnya sendiri menjadi penguasa. Ini berhala yang berbahaya. Ketika kita takut miskin, berhalanya itu bukan di duit, berhalanya di kita sendiri. Kita takut hidup tidak nyaman, kita takut hidup nanti ketakutan, kita takut hidup kekurangan. Kita semuanya ke aku, I, me, and myself. Kalau hidup kekristenan kita seperti itu, saudara mesti harus waspada. Artinya engkau sedang masuk ke dalam pengajaran-pengajaran palsu yang walaupun itu seperti asli tapi palsu. Saudara tahu enggak bedanya barang palsu dengan barang asli? Gimana caranya bapak-bapak ya? Gimana caranya bapak-bapak bisa membedakan mana jam Rolex asli, mana jam Rolex palsu? Apalagi yang KW1, susah sekali dibedakan. Jam Rolex asli itu harganya 200 juta, 400 juta gitu harganya. Sementara yang palsu ada yang 2 juta, ada yang 5 juta. Yang KW1 bisa 50 juta. Saudara bisa bayangkan sendiri, yang KW1 itu hampir mirip seperti dengan aslinya. Gimana caranya kita bisa membedakan? Nyaris gak bisa. Yang hanya bisa membedakan adalah orang-orang yang pernah punya jam Rolex asli. Betul kan? Kalau saudara gak pernah punya jam Rolex asli, gak tahu. Saya kapan hari itu pelayanan diantar istri saya Bapak Ibu. Saya pelayanan di sebuah perusahaan gitu ya di daerah Sidoarjo. Saya pelayanan di sana, istri saya bawa tas, saya masih ingat waktu itu. Tasnya ditaruh gini. Di sampingnya ibu direktur bawa tas yang sama persis dengan istri saya. Persis tasnya podo, didekek nang sebelah. Masalahnya adalah punyanya istri saya barang palsu. Punyanya direkturnya barang asli. Saya enggak pernah tahu apakah mana yang asli mana yang enggak. Tapi dia tahu. Punya aku palsu loh, dari mana kamu tahu? Kelihatan banget. Kelihatan dari mananya? Warna sama, modelnya sama. Yang tahu hanya cuma dia yang pernah punya asli. Kok beda ya punya saya? Tentunya direktur itu juga pasti tahu. Ibu pendeta pakai barang palsu gitu. Saudara mesti tahu bahwa tidak semua gereja, tidak semua pelayanan, tidak semua hamba Tuhan mengajarkan sesuatu yang benar. Kalau sesuatu yang benar itu diajarkan, maka sebenarnya dia harus membuat saudara semakin lama semakin berkurang dan Yesus harus semakin bertambah dalam dirimu. Nah ini masalahnya bagian ini yang paling sulit Bapak Ibu. Rata-rata orang ikut Tuhan itu pengennya hidup enak, nyaman. Pengennya hidupnya semuanya serba dijamin sama Tuhan. Kau menjamin hidupku, aku menang lebih dari pemenang. Enggak, lagu itu enggak salah ya WL, enggak salah. Memang benar, kita menang karena Yesus yang memberikan kemenangan, bukan karena saudara yang menang. Gitu. Nah itu namanya lebih dari pemenang. Menang tapi enggak usah bertarung. Kan itu namanya lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Yesus sudah melakukan 2000 tahun yang lalu. Nah masalahnya adalah ketika saudara sekarang ini masih dikasih kesempatan untuk bernafas, untuk ada di gereja ini, untuk menjadi umat percayanya Tuhan, maka saudara harus menjadikan Yesus sebagai satu-satunya penguasa dalam hidup kita. Kalau enggak bisa. Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu kamu siapa? Menurut kalian aku siapa? Itu kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus jawabannya gini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu apa? Tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan aku adalah guru dan Tuhan. Itu bukan cuma hanya sebatas kalimat guru dan Tuhan. Ini mengandung konsekuensi yang luar biasa Bapak Ibu.
Artinya orang percaya pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus harus hanya boleh belajar kebenaran dari Sang Guru Agung Tuhan Yesus. Mereka tidak boleh memasukkan pengajaran-pengajaran yang lain, guru-guru yang lain. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Gak boleh dicampur dengan pengajaran Yesus. Apalagi ketika Yesus berkata, aku adalah guru dan Tuhan. Tuhan menggunakan kata ho kurios. Ho kurios itu artinya adalah aku adalah sang penguasa satu-satunya dalam hidupmu. Ya. Dan katamu itu tepat sebab aku memang adalah guru dan Tuhan. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah guru dan ho kurios, raja, majikan agung, penguasa tunggal. Artinya Bapak Ibu, ketika saudara menjadi orang Kristen, saudara harus bisa memastikan bahwa sekarang yang bertata dalam hidupmu, yang ada di dalam fokus hidup kita, Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tapi dia adalah sebagai raja, majikan, dan penguasa tunggal satu-satunya dalam hidup kita. Bahkan diri kita pun tidak boleh kita jadikan penguasa. Harus sampai seperti ini. Harus Yesus yang menduduki tempat tertinggi di dalam hidup saudara. Masalahnya tidak semua orang Kristen bisa melakukan hal itu. Ada syaratnya untuk saudara tahu bahwa saudara sudah menjadikan Yesus sebagai penguasa atau tidak. Ada syaratnya di dalam Alkitab. Atau ada petunjuknya, ada indikatornya. Ketika Tuhan Yesus ketemu dengan seorang pemuda yang kaya raya. Dan dia bukan hanya pemuda yang kaya raya. Dia adalah orang yang melakukan Taurat dengan sempurna. Kalau ada orang berkata, apakah ada orang yang bisa melakukan Taurat? Anak ini ada buktinya. Ada orang bilang, gak ada satupun orang yang bisa melakukan Taurat. Anak muda ini buktinya. Ketika dia tanya sama Tuhan Yesus, gimana caranya aku dapat hidup yang kekal? Tuhan Yesus berkata kepadanya, jangan mencuri, jangan membunuh, hormati ayah ibumu. Yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah semua tuntutan Taurat. Dan anak muda ini dengan sombongnya berkata, aku sudah melakukan semua, apalagi yang kurang. Gitu dia bilang seperti itu. Kemudian Tuhan Yesus menyampaikan apa Bapak Ibu? Ada satu yang kurang. Kamu pulang, jualah segala harta milikmu. Kemudian bagikanlah kepada orang miskin. Cukup? No. Setelah itu kamu datang kemari, ikut aku. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya, Tuhan Yesus sebenarnya tidak sedang memiskinkan anak muda ini. Saudara bisa baca di ayat sebelumnya ya. Ini ayat 12, saudara bisa baca di ayat yang ke-11. Tuhan Yesus tidak sedang mau memiskinkan anak muda ini. Tuhan Yesus berkata, siapa nanti yang akan kehilangan hartanya demi aku, dia akan mendapatkan. Tapi anak muda ini gak ngerti prinsip itu. Yang dia tahu duitnya habis, hartanya habis, segala yang dia sukai habis. Maka dia menganggap Tuhan Yesus gak masuk akal. Dan dia pergi dari hadapan Tuhan Yesus dengan sedih. Maka Tuhan Yesus berkata, tidak mungkin orang kaya bisa masuk surga. Sama seperti unta masuk lubang jarum. Bukan berarti orang yang punya duit gak bisa masuk surga. Bukan itu masalahnya. Tetapi kecintaannya dia, hatinya dia yang masih terikat kepada harta. Dan harta itu menjadi berhala di dalam hidupnya. Membuat dia kemudian tidak bisa menerima keselamatan kekal atau keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan. Oleh karena itulah untuk saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa. Saudara harus tahu bahwa Lukas 14 ayat 33 berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dan segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadikan Yesus sebagai majikan satu-satunya dalam hidupmu. Hati saudara tidak boleh terikat oleh apapun yang ada di dunia ini. Satu pun tidak boleh. Artinya saudara gak boleh punya berhala apapun. Uang, duit, termasuk orang-orang yang kita kasih di dunia ini. Kasih saudara kepada orang-orang, suami, istri, anak-anak, cucu. Harus dalam bentuk terbatas, ada batasnya. Tetapi menjadikan Yesus sebagai penguasa, enggak boleh ada batasnya. No limit. Saya pernah dikasih Pastor Sam sebuah tema khotbah judulnya No Limit. Nah, itu adalah khotbah pertama saya di gereja Surabaya City Blessing ketika Pastor Sam memberi kepercayaan pada saya untuk berdiri di tempat ini. Saya masih ingat waktu itu. Jadi saudara, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu artinya saudara harus menjadikan dia
sebagai sesuatu yang saudara kasihi, yang saudara banggakan, yang saudara tahu bahwa hanya kepada Dialah tempat kita bergantung. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak membuat saudara jadi orang miskin. Why? Karena saudara sekarang tahu saudara sedang ada, saudara sedang terhubung di sumber yang benar. Orang miskin adalah orang yang tidak terhubung pada sumber yang benar. Sementara menurut firman Tuhan, orang yang kaya adalah orang yang memiliki sumber yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah, ketika saudara menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai penguasa, maka yang lain, harta, duit, suami, istri, orang-orang yang kita kasihi, rumah, terus perhiasan dan lain sebagainya, sudah tidak ada artinya buat hidup saudara. Kalaupun sesuatu nanti Tuhan izinkan, gak enak terjadi. Seperti sekarang ini Bapak Ibu. Hari Sabtu kemarin bangsa Indonesia mendapatkan hadiah dari Tuhan. Ya saya sebut hadiah juga. Yaitu terjadi gempa di NTT. Terjadi gempa di Flores. Mengerikan. Bahkan pada saat itu dikatakan ada potensi tsunami. Air laut sempat habis dari pantai. Sempat habis. Tapi kemudian untungnya peringatan tsunami itu kemudian malamnya, hari Sabtu malamnya dicabut sama pemerintah. Artinya tsunami itu cuma potensi, tidak pernah terjadi. Sabtu malam juga terjadi gempa yang sama di Sumatera Utara, Simalungun. Banyak orang ketakutan. Saudara masih tahu bahwa sebenarnya kemerdekaan bangsa ini tidak boleh terlepas dari harusnya bangsa ini menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Harusnya bangsa ini tahu bahwa kemerdekaan itu bukan karena mereka berjuang, tapi karena pemberian anugerah Tuhan. Kalau bangsa ini masih merasa bahwa Indonesia itu merdeka gara-gara dia berjuang, gara-gara dia melakukan sesuatu, ya sampai sekarang seperti ini. Tapi kalau bangsa Indonesia belajar dari orang percaya bahwa kemerdekaan yang saudara terima sekarang dari budak dosa, dari masa depan yang tidak jelas hanya karena anugerah Tuhan, maka kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya majikan dalam hidup kita. Saudara akan melepaskan diri dari segala milik. Kalau saudara sudah melepaskan diri dari segala milik, percayalah saudara, saudara akan hidup tentram, hidup nyaman. Kenapa? Karena hati saudara sudah tidak terikat dengan apapun yang ada di dunia ini. Saudara mau punya mobil, gak punya mobil, gak masalah. Tetap berangkat ke gereja. Men? Sementara kalau orang hatinya terikat, kalau mobilnya gak bagus, kalau dia gak naik mobil, izin nanti nang gereja. Malu. Dia merasa penting hanya karena gara-gara naik mobil, dia mesti harus berangkat ke gereja. Tapi kalau orang sudah tidak mengikatkan hatinya kepada harta ini, apapun yang dia kenakan, apapun yang dia pakai, sudah tidak menjadi penting. Yang penting adalah Tuhan Yesus menjadi penguasa dalam hidup saya. Pertanyaannya cuma satu Bapak Ibu. Apakah saudara bersedia pagi ini setelah dimerdekakan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, satu-satunya penguasa, majikan agung dalam hidup saudara, satu-satunya? Bersedia? Gak usah dijawab, gak apa-apa. Nanti kita jawab lewat doa aja ya. Masih ada enggak ya ini? Enggak ada. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu semuanya, kemerdekaan yang Tuhan berikan buat bangsa ini sebenarnya sejajar dengan kemerdekaan yang sedang Tuhan berikan buat hidup saudara semuanya. Ketika Tuhan membebaskan kita dari penjajahan dosa, dari perbudakan dosa, sejatinya Tuhan hendak menyampaikan bahwa Dia yang Dia berikan adalah karena anugerah. Dan Dia cuma ingin satu, yaitu saudara menjadikan Dia sebagai penguasa tunggal dalam hidupmu. Bukan uang, bukan emas, perak, dan permata. Tapi hanya Yesus. Karena ketika saudara menjadikan Yesus sebagai satu-satunya majikan, artinya hidupmu harus diperintah oleh Tuhan. Saudara mau suka atau tidak suka, tanya sama Tuhan dulu. Saudara gak bisa suka-suka sendiri.
Saudara mau kecewa sama orang, saudara mau kepahitan sama orang, suka-suka sendiri gak bisa. Saudara mesti tanya sama Tuhan. Kalau aku melakukan ini, Tuhan disenangkan gak? Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara percaya bahwa pimpinan firman Allah dalam hidup saudara itu lebih tinggi daripada kepentingan kita sendiri. Daripada keinginan kita sendiri.